Umroh bersama Syafwa Holidays periode Agustus sampai November. Bersama Syafwa, legalitas aman dan terpercaya. Terbang menggunakan maskapai Garuda atau Saudi Airlines. Kepuasan Anda adalah prioritas kami. Informasi lebih lanjut kunjungi syafwaholidays.com. Recording in progress. Sibuk seharian tapi tetap ingin menghafal? Ini dia Al-Hufaz, mushaf hafalan terbaik yang punya fitur 5 blok warna. Yuk miliki sekarang juga. Kunjungi www.qurancordoba.com. Banyak pesertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Syafwa di rumah atau yang lagi ada di kantor. Selamat bergabung kembali di kajian persembahan Syafwa Holidays, Quran Cordoba, dan Basnas. Nah, perkenalkan saya Anggun dan selama kurang lebih 45 menit ke depan akan menemani rekan-rekan sahabat Syafwa dalam kajian bertajuk Kopi versus sedekah, gaji kamu habis kemana? Wah, menarik sekali tema kita hari ini. Nah, aku mau coba cek ombak dulu nih. Siapa di sini yang suka ngopi? Ayo, boleh raise hand? Pak Ustadz suka ngopi? Oh, saya juga suka ngopi. Wah, fenomena ngopi ini nih memang ini ya, banyak sekali yang sudah menjadi penikmat kopi, kemudian juga sekarang ada yang lagi ngetren kopi susu gula aren yang jadi favorit banyak masyarakat Indonesia. Nah, fenomena ini akan dibahas tuntas oleh 3 narasumber kita hari ini. Ada Mbak Sania dari Syafwa Holidays. Halo Mbak Sania. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, semoga dalam keadaan sehat. Lalu ada Pak Ustadz Ahmad Komarudin. Wah, biasanya kita berjumpa di malam untuk live Instagram, sekarang kita berjumpa di sore hari di kajian daring. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam, Teh Anggun. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, yang terakhir nih ada dari Basnas, ada Pak Adi. Halo Pak Adi, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Gun. Wah, alhamdulillah kalau sehat semua. Nah, rekan-rekan nih kita di kajian dari ini bersyukur sekali karena ada online ya, ada daring yang menyatukan kita. Ada Mbak Sania yang lagi di Jakarta, ada Ustadz Ahmad Komarudin yang lagi ada di Jawa Barat, terus ada Pak Adi yang lagi di Kalimantan. Tapi kita berkumpul di sini untuk bisa membahas dan membawa kebaikan yang menjadi pembelajaran untuk kita semua. Nah, sebelum kita masuk ke kajian, sore ini kita bahas dulu nih selama 10 menit riset terbaru tentang dunia perkopian. Nah, hadir bersama kita ada narasumber pertama kita, ada Mbak Sania. Halo Mbak Sania. Halo, Mbak Anggun. Baik, tanpa menunggu berlama-lama lagi, Mbak Sania, time is yours. Silakan. Thank you. Boleh dibantu untuk share screen-nya?
Oke, halo sahabat Safwa semua. Alhamdulillah kita sore ini berkumpul lagi di acara Kawah Kajian Bersama Safwa. Nah, Sobat Safwa, kalian sudah tahu belum kalau sebenarnya tren minum kopi beberapa tahun terakhir ini menjadi salah satu minuman yang cukup populer. Hal ini terlihat dari maraknya kafe-kafe yang menjamur di seluruh Indonesia. Sejak dulu, banyak orang Indonesia memang menikmati nih kopi itu sendiri, mulai dari orang yang tua sampai dengan yang muda. Itu biasanya mereka minum kopi di depan teras seperti itu ya, atau di warung kopi. Nah, kalau sekarang anak muda sukanya minumnya di kafe seperti itu. Apalagi ketika tempatnya nyaman, kemudian dilengkapi dengan fasilitas WiFi dan live music. Oke, kita lanjut. Sebenarnya tahu nggak sih riset yang mengatakan bahwa di Indonesia itu tren konsumsi kopi itu sudah meningkat sampai dengan 44% dalam 10 tahun terakhir. Nah, konsumsi kopi di Indonesia juga mencapai sampai dengan 5 juta kantong yang berukuran 60 kg dalam periode 2020 dan 2021. Ada hasil riset lain nih dari Euromonitor bahwa kafe di Indonesia itu selalu bertambah setiap tahunnya. Bahkan jumlahnya meningkat sampai dengan 16%. Wow, berarti industri kafe di Indonesia itu sangat potensial ya ternyata seperti itu. Sebenarnya sahabat Safwah tahu nggak sih harga satu gelas kopi susu, apalagi yang sering ngopi ya, Ustadz, Pak Adi? Kalau sering ngopi tuh rata-rata di Jakarta tentunya tidak berbeda jauh ya. Itu mulai dari harga Rp18.000 sampai dengan puluhan ribu. Nah, sebenarnya ada nih salah satu kopi andalan, yaitu kopi susu gula aren. Itu kira-kira harganya 18.000 per cup. Kita lihat dari hasil riset. Ternyata dari hasil riset itu menyatakan bahwa satu gelas kopi yang dikonsumsi oleh wanita itu rata-rata mengkonsumsi satu gelas kopi per harinya. Nah, sedangkan kalau pria itu bisa konsumsi sampai dengan 2 atau 3 gelas kopi per harinya. Nah, kalau kita hitung nih kira-kira satu gelas kopi per hari dikali 18.000. Kemudian dikali lagi dalam 30 hari. Berapa sih kira-kira nih? Kita udah lihat kalkulasinya, yaitu sebesar Rp540.000. Nah, sebenarnya Rp540.000 itu udah bisa dapat 50 kg beras dan 1 kg telur. Nah, mungkin sahabat bisa bandingkan nih dengan jumlah sedekahmu hari ini. Sekian, terima kasih. Kembali ke Mbak Anggun. Thank you. Oke, siap. Terima kasih Mbak Sania pemaparannya. Dan ini sebuah riset yang benar-benar membuka cakrawala, membuka insight kita tentang dunia perkopian yang begitu banyak digemari oleh masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, dengan tadi ya ada di kafe, ada wifi, dan lain sebagainya. Juga sekarang ada kopi-kopi yang ready to go, kita beli, misalnya ada di SPBU atau lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya nggak terasa ya, 18.000 ternyata bisa menghasilkan 50 kg beras dan 1 kilo telur. Nah, itu kalau dijadiin makanan. Tapi kalau dijadiin sodakoh, nah kita bahas lagi nih keutamaan sodakoh bersama narasumber kita yang kedua, yaitu Ustadz Ahmad Komarudin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat ya Pak Ustadz ya. Nah, kita akan bahas tentang keutamaan sodakoh. Nah, tadi yang mungkin ada yang bertanya tentang riset tadi, atau ada yang mau bertanya di hasil pemaparannya Pak Ustadz setelah sesi Pak Ustadz, juga bisa langsung di chat Zoom, silakan bisa langsung ajukan pertanyaan untuk siapa dan pertanyaannya apa. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ada sekitar 20 menit kita akan mendengarkan kajian dari Pak Ustadz tentang keutamaan sodako, manfaat sodako, dan lain sebagainya. Semoga menjadi kebaikan untuk kita bersama. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih atas waktunya Anggun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat kepada Ustadz Adi dari Baznas, yang terhormat juga kepada Mbak Sania dari Safa Holiday, dan kepada MC Teh Anggun, dan kepada seluruh peserta jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga senantiasa berada dalam keberkahan serta lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tema sore hari ini Masya Allah sangat menarik. Kopi versus sedekah, ya, gajimu habis dipakai untuk apa, begitu kurang lebih ya. Masya Allah. Tadi sedikit disinggung bahwasanya memang pada beberapa tahun terakhir tren minum kopi ini sudah menjamur kemana-mana ya. Yang dulu mungkin trennya terkenal untuk kalangan orang tua, namun kekinian ternyata anak-anak muda, remaja sampai dewasa pun sudah mulai banyak mengkonsumsi dari kopi ini. Nah, lalu kaitannya dengan sedekah seperti apa? Nah, tadi sudah dijelaskan, ternyata dari konsumsi minuman kopi tadi, kalau dihitung rata-rata sehari mengkonsumsinya 18.000 dikali 30 hari bisa tercapai angka 540.000 per bulan. Masya Allah, ini sudah sangat besar sekali. Nah, kalau misalkan dialokasikan kepada sedekah, maka ini manfaatnya akan lebih daripada apa yang kita makan. Karena hakikatnya rezeki itu, ya kata para ulama, yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, yang disedekahkan itulah yang akan menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat kita. Sedangkan untuk yang dimakan dan yang dipakai, maka ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah makanannya ini halal atau tidak, minumannya halal atau tidak. Lebih daripada itu, kalau misalkan halal bagaimana Ustaz? Kalau misalkan halal, maka ada sikap berlebih-lebihan atau tidak? Karena ada orang yang tidak memandang mahalnya, tidak memandang harganya, yang penting enak di mulutnya, asal dia sanggup dia beli. Nah, ini hati-hati. Nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa kelak di hari kiamat, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala an arba, sampai Allah akan bertanya 4 hal. Yang pertama an arba, yang pertama adalah an umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya. Digunakan untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Kemudian yang kedua wa amalihi, nah tentang hartanya, ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari gaji kita, dari usaha kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, min aina iktasabahu, dari mana engkau dapatnya harta tersebut? Setelah engkau dapatkan, wa fima anfaqahu, dan untuk apa engkau infakkan harta tersebut? Nah, diinfakkan di sini bisa kita gunakan untuk membeli makanan, untuk keperluan sehari-hari. Namun, apabila ada yang sifatnya berlebih-lebihan, maka ini yang harus jadi catatan. Jangan sampai itu yang akan memberatkan posisi kita nanti di hari kiamat. Nah, sahabat-sahabat jamaah yang semoga dimuliakan Allah. Kemudian tentang sedekah ini, banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaannya. Ya, kalau kita paham keutamaannya, kalau kita paham petunjuk dari Al-Quran, sudah selayaknya dari rezeki yang Allah berikan, dari materi yang Allah titipkan kepada kita, maka ada bagian-bagian tertentu yang bisa kita sisihkan untuk kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaannya Allah berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Di ayat ini Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah.
Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rejeki, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Masya Allah. Jadi bahasanya di sini sangat halus. Siapa yang meminjamkan kepada Allah? Dalam arti bahasa kita mungkin siapa yang bersedekah, menitipkan hartanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran itu kepadanya, baik di kehidupan dunianya maupun di kehidupan akhiratnya. Nah, sahabat-sahabat jamaah yang semoga dimuliakan Allah, maka kalau kita melihat berbagai macam keutamaan tentang sedekah ini, banyak ulama yang menyatakan di antaranya sedekah bisa menolak bala, sedekah bisa menjadi wasilah dimudahkannya segala urusan, sedekah bisa menjadi wasilah disehatkannya lahir batin kita, diselesaikannya masalah, dimudahkannya jodoh, dan banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Nah, yang ingin saya sampaikan sedikit adalah bagaimana cara pengelolaan uang gaji yang setiap bulan kita dapatkan atau dari hasil usaha yang kita dapatkan. Setidaknya ada satu kisah dari Salman Al-Farisi ketika beliau mendapatkan harta yang pada waktu itu beliau memiliki uang sebanyak 1 dirham. Ya, kemudian digunakanlah uang 1 dirham ini untuk modal anyaman, kemudian anyaman itu dia jual seharga 3 dirham. Dari satu dirham modalnya, kemudian dijual menjadi untung 3 dirham. Nah, dari 3 dirham keuntungan yang didapat oleh Salman Al-Farisi ini, ternyata beliau membaginya sepertiga untuk menjadi sepertiga, ya, sepertiga untuk keperluan keluarganya, ya, jadi satu untuk keluarganya, 1 dirham lagi untuk sedekah, satunya lagi untuk digunakan modal kembali. Jadi formulanya adalah 1-1-1, bisa dikonsepkan menjadi 1/3. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kiranya ini pun bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan gaji, pastikan bagian pertama untuk keperluan diri kita, keluarga kita, yang kedua untuk keperluan sedekah, yang ketiga digunakan kembali untuk modal. Kalau bukan pengusaha sebagai pekerja karyawan swasta, bagaimana Ustadz? Bisa ditabung untuk modal di masa yang akan datang. Nah, konsep ini pun sangat bermanfaat untuk kita, ya. Maka dari itu sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, jangan lupakan bagian dari harta kita itu disisihkan untuk sedekah, bukan sekedar untuk memuaskan perut kita, kemudian memuaskan pribadi kita sendiri, tapi tidak kita melupakan kebaikan untuk kita serahkan juga kepada saudara-saudara kita di luar sana. Demikian barangkali Anggun, nanti selengkapnya bisa dilengkapi oleh Ustadz Adi tentang pembagian makna dari sedekah ini, apakah bisa berupa materi saja atau dengan yang lain, atau juga nanti bagaimana penjelasan infak, zakat, dan lain-lainnya. Demikian, mudah-mudahan ketika Allah menganugerahkan kepada kita pemahaman tentang hakikat sedekah ini, Allah mudahkan kita untuk bisa bersedekah lebih banyak, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah balas dengan kebaikan yang lebih-lebih daripada ini, insya Allah. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz penjabarannya. Tadi kita sudah tahu fenomena dengan data-data terbaru ya tentang kopi, terus bagaimana pengkonsumsian kopi, lalu kemudian kita dijabarkan kembali tentang makna sodako, bagaimana keutamaan sodako tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang tidak kalah menarik, yaitu sebetulnya sodako itu tidak susah lah rekan-rekan. Sekarang ada Basnas yang begitu menggencarkan digitalisasi, sehingga ini menjadi salah satu cara kita untuk tidak melupakan sodako, dan jangan beli kopi terus yang sampai 540.000 tadi ya kalau dihitung 1 cup aja 1 hari, tapi ini bisa kita alirkan menjadi sebuah kebaikan. Nah, telah hadir bersama kita ada Pak Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anggun. Nah, kita akan mulai di sesi ketiga narasumber kita, Pak Adi. Untuk rekan-rekan yang ada pertanyaan, silakan langsung diajukan. Nanti untuk ketiga panelis kita atau narasumber kita akan saya bacakan di chat Zoom. Saya izin sharekan untuk Pak Adi. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz Komarudin, salam kenal Pak Ustadz. Saya Adiram ya dari Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu langsung via luring ya. Insya Allah. Amin amin ya Allah. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih rekan-rekan dan sahabat Basnas ya yang ada di sini. Assalamualaikum Mbak Sania, ketemu lagi di sini. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu Mbak Sania yang kedua kali di satu kalinya di ini ya, kemarin di Banjarmasin ya. Sekarang kita lewat daring, alhamdulillah. Ya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara berupa oksigen ya, kemudian mengeluarkannya berupa karbon dioksida ya Pak Ustadz. Kalau oksigen nggak keluar berupa karbon dioksida atau karbon dioksida keluar nggak masuk oksigennya ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya Pak Ustadz. Alhamdulillah hari ini setelah melakukan sholat asar berjamaah ya kita bisa kumpul di sini. Saya kayaknya lebih kepada pengumpulan digital di Basnas Kalsel Pak Ustadz. Mungkin nanti tentang itu sedekah, zakat, infak kayaknya sudah insya Allah kawan-kawan di sini sudah mengerti lah apa itu ya. Ada sedekah wajib yang disebut dengan zakat, juga ada untuk mendekatkan diri kepada Allah berupa infak dan sedekah juga seperti itu ya. Ya kami di Basnas Kalsel Pak Ustadz ada bidang pengumpulan ya, bidang pengumpulan di bagian kedua, dibagi dua, ada retail dan digital yang kebetulan diamanahi ke saya, dan satunya ada bagian korporasi dan UPZ, unit pengumpul zakat. Nah kebetulan saya baru 1 tahun ini memegang digital ya, retail dan digital bersama teman-teman milenial lainnya, sehingga kami memfasilitasi masyarakat Kalimantan Selatan khususnya, walaupun tidak menutup kemungkinan masyarakat Indonesia dan luar negeri sekalipun untuk bisa menunaikan zakat infak sedekahnya ke Basnas Kalsel ya. Oke, lanjut Mbak Anggun. Nah, ini sedikit saya sampaikan bahwa saluran donasi yang ada di Basnas Kalsel itu ya, saya rasa ini tidak berbeda jauh dengan kawan-kawan di Basnas lainnya ya, karena Basnas kan ada pusat, provinsi dan kabupaten kota ya. Kita saat ini dengan melalui bank ya, itu ada pengembangan channel pembayaran lewat transfer, ATM, dan m-banking sendiri. Kemudian juga aktivasi campaign kami melalui media sosial, kemudian WA Blast, event bersama seperti ini ya, dan juga ada ada sedekah pelanggan ya, yang biasanya kita kerjasamakan ke berbagai teman-teman yang ada di kafe, baik itu bisa juga di kafe kopi ya. Kami bisa juga pernah kerjasama dengan kawan-kawan penggiat kopi dan juga minuman-minuman kekinian lah saat ini ya. Kemudian kita juga di Basnas Kalsel itu ada counter juga setiap bulan Ramadan, ada di pasar Ramadan, kemudian perkantoran ya, kemudian lokasi-lokasi strategis. Kemudian di Basnas Kalsel juga ada melayani konsultasi zakat dan kalkulator zakat ya. Tentunya juga ketika muzaki kita atau munfik atau mustatasaddiq kita inginkan bahwa zakatnya harus dijemput ya, kita turun menjemput zakat itu ya sesuai dengan tugas kita, khudz min amwalihim ya Pak Ustadz ya. Jadi langsung dijemput ke tempat seperti itu. Dan lanjut Manggun. Saat ini kita di Basnas Kalsel ya juga mengembangkan konsep multi platform ya. Baik itu yang terdiri dari platform internal Basnas sendiri berupa website dan juga platform kolaborasi bersama mitra aplikasi. Nah, mitra aplikasi ini saat ini kita baru merambah ke kitabisa.com ya, yang semua orang saya rasa juga sudah mulai mengerti tentang channel pembayaran ini ya. Dan kemudian juga kita melalui Shopee ya, kemudian Tokopedia, dan juga aplikasi Cinta Zakat yang masih mengalami uji coba ya. Masih kita uji coba apakah itu nanti di launchingnya di akhir tahun ini atau awal tahun 2022 ya. Tetapi kita yang saat ini fokus kepada pembayaran zakat infak sedekah melalui kalselbasnas.go.id ya, melalui website ini ya. Alhamdulillah sampai saat ini kita catat ya bahwa pengunjung website kita alhamdulillah itu mencapai
78.000 ya dalam Januari 2002 sampai Agustus tadi ya. Alhamdulillah itu juga sangat menggembirakan menurut kami bahwa pengunjung kita, masyarakat kita juga sudah melek digital ya, bahwa mereka mencari apapun itu, mereka buka Instagramnya, buka Facebooknya, kemudian juga buka websitenya. Ya. Kemudian lanjut Mbak. Selanjutnya ini yang saya sebutkan tadi ya, kita mempunyai media sosial platform, kemudian eksternal platform, kemudian internal platform. Ya. Kalau internal platform yang seperti saya sebutkan tadi di Basnas Kalsel ya, di website Basnas Kalsel itu sudah ada 1.500 kali donasi ya. Walaupun ya dibanding dengan Basnas Pusat memang jauh ya, memang jauh karena di Kalsel itu kan tingkat penghasilan orang kan beda-beda ya, penghasilan beda-beda. Kalau di Basnas Pusat yang biasanya kata pimpinan Basnas Pusat itu ketika mereka berdonasi itu 100.000, 200.000 ya. Dibanding dengan di Kalimantan Selatan kan beda ya. Ada donasi ya paling banyak ya 250 ada sih ya. Atau misalnya yang orang-orang tertentu sampai donasi 100 juta juga pernah ada di website Basnas Kalsel. Tapi kalau untuk yang retail yang cuma sedikit itu bahkan ada yang 1.000, ada yang 10.000, tapi itu dia rutin untuk berzakat, untuk berinfak maksudnya, untuk bersedekah di Basnas Kalsel melalui website kita itu ya. Kemudian kita juga di eksternal platform ya, seperti kitabisa.com, kemudian Shopee dan Tokopedia dan lain-lain. Ini juga alhamdulillah kita masih mendalami sih ya, masih mendalami karena kita jualan itu misalnya jualan pahala ya, jualan pahala di Shopee dan Tokopedia itu kan masih memerlukan bimbingan dari Basnas Pusat kita. Tapi kita tetap berusaha bahwa itu nanti bisa menjadi salah satu media untuk masyarakat kita untuk menunaikan paling tidak sedekah dan infak, syukur-syukur juga zakat ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi di internal platform kita di Basnas Kalsel ya, di Basnas Kalsel. Ini salah satu dari program kita, walaupun ini sedekah ya. Ada juga yang zakat penghasilan, zakat perusahaan, kemudian juga ada yang lainnya. Ada juga sedekah tebar Al-Qur'an ya. Tebar Al-Qur'an alhamdulillah beberapa tahun ini kami setiap bulan Ramadan biasanya Pak Ustadz, kami itu ada layanan atau program tebar Al-Qur'an. Kita kerjasama dengan sebuah toko buku yang terkenal ya, toko buku terkenal, dan tentunya kami ketika datang ke toko buku terkenal itu, kami juga disediakan booth untuk memasang counter kita ya. Kemudian kami juga mempromosikan adanya program kerjasama Basnas Kalsel dengan toko tersebut ya. Dan biasanya yang kami belikan itu hasil terkumpul dari donasi masyarakat kita. Kami belikan Quran Cordoba Pak Ustadz. Karena pertama kali saya melihat Quran Cordoba yang ini menarik sekali kayaknya. Kalau ini yang kita tebarkan, kita kasih kepada kawan-kawan kita yang di pedalaman ya, khususnya pedalaman yang perlu sekali untuk pembinaan para mu'alaf Pak Ustadz. Jadi ada dai-dai kita yang disebar, dai-dai dari yang kerjasama dari pemerintah juga, pemerintah daerah ya, untuk mendampingi para mu'alaf di sana. Kita kasih Quran Cordoba Pak Ustadz, karena kan kita lihat looks-nya dari depan pertama kita melihat sudah bagus itu ya, apalagi sekarang sudah variasi ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Dulu yang kita yang besar, tapi saya lihat sekarang ini harganya udah lumayan naik gitu ya, yang besar ya. Jadi yang kecil-kecil aja lah kita. Walaupun demikian, ketika kita buka kan itu macam-macam ya, ada warna-warni, ada Quran mubtada ya, ibtida ya Ustaz ya. Al-Mubtadi gitu ya. Nah, ada yang hupas juga seperti itu ya. Di rumah anak saya pakai Al-Hupas itu Ustaz, di rumah Al-Qur'an, rumah tahfiz Al-Qur'an dia pakai itu. Ada 2 buah di rumah itu. Jadi ganti-ganti dia biasanya Al-Qur'annya. Oke. Nah, ini adalah internal platform kita tadi ya. Nanti kalau ketika kita klik ini sedekah sekarang itu ya, kita akan dibawa kepada layar yang selanjutnya ini, ada Kris, ada GoPay, ada SuPay dan lain sebagainya. Nah, ini memudahkan juga masyarakat kita untuk berdonasi ya. Jadi saat ini kan uang itu bukan di dompet lagi ya, tetapi
bahkan di handphone kita gitu ya, sehingga orang dimanapun kapanpun bisa melakukan pembayarannya, termasuk bayar kopi dan sebagainya, dan juga tentunya juga untuk bayar sedekah ya, untuk menunaikan sedekahnya ya. Jadi kami juga kerjasama ada dengan beberapa kedai kopi yang juga menaruh kris itu Ustadz. Jadi ada di mana, di kasir itu satunya punya kasir sendiri, punya tokonya, punya kafenya, dan kami satunya punya kami untuk di-scan kayak gitu, untuk memudahkan mereka untuk berdonasi seperti itu. Lanjut Nagun. Nah, ini seperti biasa ya. Ini yang sering kita lihat di kafe-kafe kan seperti ini ya untuk bayarnya ya. Dan ini tentunya juga di beberapa lembaga filantropi juga disediakan ini. Karena ini paling mudah, walaupun di Kalsel ya penggunanya sih masih belum lumayan banyak ya, tetapi paling tidak kita sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa berdonasi seperti ini lewat media ini. Oke, lanjut. Nah, ini juga yang eksternal platform ya, kita menggalang dana ya, ada sedekah paket sembako itu, ini ternyata sangat diminati oleh masyarakat kita ya untuk berdonasi sedekah ini ya. Sedekah paket sembako itu mungkin salah satunya juga lihat fotonya yang juga menarik seperti itu ya, sehingga orang merasa iba dan berdonasi lewat Kita Bisa ini. Dan saat ini Pak Ustadz, kami lagi juga konsen untuk mendukung para dai untuk memberikan trial ya untuk di pedalaman Meratus, Pegunungan Meratus Pak Ustadz. Jadi karena memang di sana itu medannya sangat curam sekali ya Pak Ustadz. Jadi walaupun ada aspal tapi sudah hancur, dan juga sebagian ada yang dikasih semen jalannya dan itu juga hancur ya. Jadi memang kalau pakai sepeda motor biasa itu nggak bertahan lama Pak Ustadz. Pasti hancur dia. Bahkan hancurnya nggak bisa diperbaiki lagi. Makanya salah satu yang paling mereka butuhkan adalah bentuk trial seperti ini, karena medannya memangnya cocok untuk trial seperti ini ya. Jadi kita di Kita Bisa sudah kita jalan, juga di website Basnas Kalsel juga sudah jalan ya. Kemarin kita sudah pernah memberikan satu trial ya. Alhamdulillah berkat penggalangan dana kita. Ini kalau ini yang part 2-nya nih, yang pertama sudah kita berikan kepada mereka yang dipakai ustadznya ini. Oke, lanjut. Nah, kalau judul hari ini tema kita adalah kopi PS sedekah ya. Di Basnas Kalsel kami juga ada ini, sebenarnya ada jualan kopi juga Mbak Sania. Ada jualan kopi, namanya kopi Amil. Karena kan kita pengelola zakat kan disebut Amil ya. Jadi kami namai aja kopi Amil gitu. Tapi bukan PS tapi CS, karena pembelian kopi itu sekali juga ada donasi untuk Basnas Kalsel kayak gitu. Jadi kopi CS sedekah seperti itu kira-kira. Oke, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Anggun, Mbak Sania, dan Ustaz Komarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah terjawab juga ya rekan-rekan ya, jika tidak sulit untuk bersedekah sekarang karena sudah ada Basnas Digital. Nah, melengkapi nih ya, udah tadi sudah ada fenomenanya, lalu kita membahas materi bersama Pak Ustadz, kemudian kita membahas solusinya, ada digitalisasi dari Basnas. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih, karena sudah ada yang bertanya di dalam chat Zoom. Nah, untuk pertanyaan pertama dari Ibu Untari Lampung, izin bertanya kepada Pak Ustadz. Sebagai istri bekerja yang selalu dibilang gak pernah bersyukur atas nafkah yang diberi suami tiap bulan, padahal memang gak cukup nafkahnya Pak Ustadz. Apakah lebih berutama yang mana? Sedekah ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau nafkah ke istri dan anak yang memang saat ini masih kurang, sampai kebutuhan rumah dan anak saya bantu membiayai. Sebagai seorang istri saya harus gimana nih Pak Ustadz? Intinya bagaimana apa yang harus didahului, nafkah dulu atau berinfak atau sedekah dulu Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Baik, Masya Allah.
Terima kasih Mbak Anggun, pertanyaannya bagus sekali. Berkaitan tentang mana yang harus lebih didahulukan. Kalau punya suami misalkan sering bersedekah ke rumah Allah dalam tanda kutip masjid, tapi kepada keluarganya sering memberikan nafkah yang menurut istrinya itu terasa kurang. Dalam hal ini, ya tentunya sebagai seorang laki-laki harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Nah, kalau misalkan ke masjid itu sifatnya sunnah, sedangkan kepada istri sebagai tanggungan bagi suami, maka itu yang wajib. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan, ya, idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasabuha fahiya lahu shadaqah. Jika seorang laki-laki memberikan kepada keluarganya, dalam hal ini adalah istrinya, nafkah, maka hal itu terhitung sebagai sedekah untuk suami. Bahkan kata para ulama sepakat, sedekahnya seorang suami kepada istri itu lebih afdol, lebih utama dan tentu wajib. Ya, setelah kebutuhan keluarga, kebutuhan istri, kebutuhan anak terpenuhi, maka konsep yang kedua sisihkan untuk sedekah. Tadi kan sebagaimana kisah dari Salman Al-Farisi ketika beliau untung 3 dirham itu dibagi 3. 1 dirham untuk keluarganya terlebih dahulu. Ya, ini kewajiban sehingga keluarganya tidak terabaikan. 2 baru untuk sedekah kalau misalkan masih ada sisanya. Namun kalau misalkan sudah tidak ada sisa maka tidak boleh dipaksakan karena memberi nafkah kepada keluarga pun itu sudah termasuk sedekah bahkan lebih utama. Kalau misalkan masih ada maka yang ketiga sisakan buat modal. Masya Allah, Islam begitu sangat detail mengajarkan bagaimana kita mengatur konsep kehidupan kita bahkan sampai tata cara mengelola gaji kita. Nah, semoga Allah berikan pemahaman hidayah kepada suami ibu khususnya agar bisa diberikan hidayah mana yang harus didahulukan, mana yang harus sifatnya bisa ditunda terlebih dahulu. Semoga jawaban ini menenangkan dan semoga Allah memberikan kemudahan pada setiap urusannya insya Allah. Barangkali Ustadz Adi mau menambahkan? Tafadhol Ustadz. Saya malah ingin bertanya Ustadz. Ya Ustadz. Gini ya, biasanya kan kita kalau dengar ya bahwa keutamaan sedekah itu kan bisa buat memperlancar urusan, buat apalah pokoknya kayak gitu ya, yang orientasinya keduniaan, Pak Ustadz. Boleh nggak kalau misalnya kita ketika bersedekah, aku pengen supaya misalnya jualan aku laris nih, aku pengen sedekah hari ini, oh hari besok aku pengen sedekah lagi lah. Dan ketika dia pas waktu itu nggak bisa sedekah, dia malah, aduh aku nggak sedekah hari ini, khawatir nanti jualanku nggak laku. Gimana tuh Pak Ustadz untuk menyikapi itu tuh? Baik, Masya Allah itu berarti kembali kepada niat dia beramal, niat dia bersedekah. Nah kalau misalkan kita melihat dari ayat Quran, dari hadis, ya memang ada suatu amalan yang kemudian amalan itu oleh Allah dan Rasulnya diberikan jaminan. Ya, entah jaminan kemudahan. Contoh misal seperti istighfar. Siapa yang memperbanyak istighfar dimudahkan urusan, dilancarkan rezeki dan lain-lainnya. Kemudian tentang sholawat juga banyak seperti itu ada jaminan kemudahan urusan dunia. Begitupun tentang sedekah. Tentang sedekah pun disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya banyak yang menyebutkan keutamaan orang yang bersedekah itu diantaranya dari urusan kehidupan dunianya dimudahkan. Namun ada yang penting untuk diluruskan. Dalam sebuah ayat di surat Asy-Syura ayat 20, di sana Allah mengatakan begini, "Man kana yuridu hartsal akhirah nazid lahu fi harthi." Siapa yang dia menghendaki kehidupan akhirat. Dalam keterangan beberapa ulama tafsir, menghendaki kehidupan akhirat ini adalah mereka yang beramal soleh. Dengan sholatnya, sedekahnya, baca Qur'annya, sholawatnya, dia lakukan, kemudian orientasi pertamanya adalah kehidupan akhirat. Tidak ada yang dihadirkan dalam hatinya, tidak ada apapun yang diinginkan dalam hatinya kecuali bagaimana dengan amalan solehnya itu bisa menguntungkan kehidupan di akhiratnya. Karena apa? Kalau kehidupan dunia itu sudah ditentukan oleh Allah, baik rezekinya, ajalnya, kehidupannya, jodohnya, ya sudah ditentukan oleh Allah. Kalau misalkan ada yang mengatakan begini, kalau misalkan rezeki itu ditentukan oleh pekerja keras, harus bekerja keras, maka seharusnya tukang bangunan sudah lebih kaya dari kita. Kalau misalkan rezeki itu ditentukan oleh pintarnya akal kita, mungkin dosen-dosen sudah lebih kaya. Para guru, para pengajar mungkin sudah lebih kaya karena mereka pintar.
Masya Kalau Allah. misalkan rezeki ditentukan oleh kedudukan, kekuasaan, mungkin presiden, raja-raja sudah kaya, benar-benar kaya di dunia ini, dan faktanya tidak demikian. Nah, maka ada orang yang beramal dari awal itu tujuannya sudah akhirat. Kata Allah, nazillahu fi harfi. Maka akan kami tambahkan nikmat itu baik di dunianya didapatkan ataupun di akhirat lebih-lebih dia dapatkan. Kemudian Masya ada Allah. lanjutan ayatnya, kata Allah, wa man kana yuridu harfad dunya, dan siapa yang menghendaki kehidupan dunia, nu'tihi minha, oleh Allah diberikan. Jadi ada orang yang beramal soleh tapi mengharap dunia. Misalkan dengan sholat tahajud, ingin dapat pekerjaan, dikasih pekerjaan. Tapi Iya, iya. biasanya sudah dapat pekerjaan, tahajudnya suka hilang begitu. Ada yang punya hutang, ya, kemudian pengen lunas hutangnya, dia banyak sedekah, dia banyak sholat duha, dia banyak sholat malam. Begitu hutangnya lunas, maka lunas juga semua amalannya, tahajudnya lunas, baca Quran, sedekahnya lunas, dan lain-lain. Ya, kemudian berikutnya Allah katakan, ketika tadi ada orang yang beramal soleh untuk mengharap dunia saja, nu'tihi minha, bukan nggak dikasih oleh Allah, cuman di kalimat akhirnya Allah katakan wa ma lahu fil akhirati min nasib. Mereka di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Ini karena apa? Karena salah dari awal niatnya. Hanya mengharap keuntungan dunia saja, tapi lupa kepada keuntungan akhirat. Padahal dari semua keutamaan tentang amal soleh yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, itu sebagai motivasi saja untuk beramal soleh. Adapun tujuan utama kita melakukan amal soleh harus kembali kepada akhirat. Di beberapa ayat Al-Quran Allah katakan walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairu wa abqa, waladarul akhiratu khair, dan lain-lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya kehidupan akhirat itu yang harus menjadi tujuan utama dari setiap amal-amal kita. Nah, apalagi kalau misalkan kita membaca Al-Quran, sekarang Al-Quran dipermudah, ada Quran Cordoba dengan berbagai macam varian metode-metodenya, ada Al-Hufaz yang terbaru, ada Musaf Amal Niaga. Nah, bagi sahabat-sahabat yang sehari-harinya berniaga, sehari-harinya bekerja, maka jangan lupakan Al-Quran. Musaf Amal Niaga ini bisa menjadi salah satu panduan buat teman-teman, ya, sehingga bisa dibantu juga bagaimana menemukan ayat-ayat tentang perniagaan, sehingga setiap pekerjaan kita tuh betul-betul dipandu dengan Al-Quran. Nah, alhamdulillah Al-Quran ini selain selain menyediakan juga ayat-ayat yang berkaitan tentang perniagaan, juga dipandu tentang pengamalannya, bagaimana kita mengamalkan ayat ini, kemudian hadis-hadisnya seperti apa, ada hadis motivasi, sehingga sahabat-sahabat jemaah yang semoga dimuliakan Allah, sekali lagi, kalau kita sering membaca Al-Quran, insya Allah kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah, apalagi kaitannya kalau ada tentang sedekah, tentunya sedekah ini menjadi salah satu amalan yang kelak akan diminta oleh mereka orang-orang yang sudah di alam kubur itu untuk minta dihidupkan kembali. Ya Allah, hidupkan saya kembali ke dunia. Untuk apa? Hanya untuk bisa bersedekah. Semoga Allah karuniakan kepada kita kemudahan hari ini selagi masih hidup untuk bisa terus istiqomah bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Ya Pak Ustadz ya, kita itu ya kalau kalau mengeluarkan uang untuk diri sendiri itu jor-joran ya Pak Ustadz ya. Tapi sampai mengeluarkan uang untuk biaya haji. Itu kan saat ini waiting list-nya di Kalimantan Selatan ya sampai 30 tahun ya. Itu luar biasa. Tetapi ketika mengeluarkan uang untuk orang lain, nah itu susahnya tuh. Susah banget itu. Apalagi makin banyak harta kita, kemudian kita kalkulasi menjadi 2,5% saja, kadang-kadang itu susahnya luar biasa ya. Tetapi kalau orang yang punya, yang dibimbing Allah, punya keimanan yang kuat, ternyata 2,5% itu sedikit saja. Bahkan itu enggak ada apa-apanya dibanding karunia Allah SWT yang sudah diberikan kepadanya ya. Nah kira-kira Pak Ustadz, saya lebih banyak pertanyaan nih Pak Ustadz ya. Kira-kira untuk ini ya, untuk melatih hati kita untuk bisa mengeluarkan sedekah itu seperti apa sih Pak Ustadz? Agar tadi aku ngasih uang 50.000, kok kebanyakan ya, rasa kebanyakan gitu ya. Agar ketika kita mengasih, kita ikhlas, nggak lagi kita mikirkan yang uang yang kita keluarkan gitu. Gimana Pak Ustadz, minta tipsnya nih. Saya senang dengar ceramah Pak Ustadz, sejuk sekali Mbak Anggun.
Duh, Masya Allah. Saya malah Bagus sekali pertanyaannya, Ustaz. saya Ini malah bagaimana nyesal cara nih melatih hati ya? baru kenal Ustadz Komarudin sekarang ini. Barakallahu Wah, fiik. berarti kita setiap 2 minggu sekali ya Pak Ustadz hadir Iya di ya, Instagram ya. Ya, Masya insya Allah. Allah. Holidays dan Kuan Kodoba nanti next time. Ya, nanti share juga ya Instagramnya Pak Ustadz ya, biar Siap. sering follow Nah, kita. Baik, Oke. mungkin tadi pertanyaan dari Pak Adi juga sekaligus seperti pertanyaannya Mbak Arika dan Mbak Sasa ada di kolom komentar. Bagaimana sih meyakinkan dalam hati bahwa mengeluarkan sedekah itu bikin kita bahagia, Pak Ustadz? Nah, itu pertanyaannya. Lalu nanti ada pertanyaan juga untuk Mbak Sania. Bagaimana sih menyeimbangkan antara hiburan atau ngopi bareng sama teman-teman dibanding untuk spend uang untuk sedekah atau mungkin nantinya bisa untuk kita menabung untuk haji atau umroh yang lebih bermanfaat lagi. Mungkin dari Pak Ustadz dulu baru nanti ke Mbak Sania. Ya, silakan. baik, terima kasih. Kita jawab yang Ustadz Adi ya. Jadi bagaimana melatih hati ini supaya terbiasa untuk bisa bersedekah. Tentunya yang pertama kita banyak berdoa kepada Allah yang Maha membolak-balikkan hati, karena hati ini digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya segala sesuatu amal yang kita kerjakan itu bukan karena kita baik, bukan karena kita soleh, tapi karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak memberikan hidayah, niscaya kita ini tidak akan bisa melakukan berbagai macam ketaatan. Jadi ketaatan-ketaatan itu betul itu adalah kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan juga di surat Al-An'am, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan segala kebaikan yang datang kepadamu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk melatih hati berikutnya adalah kita harus paham setiap yang kita miliki itu hakikatnya bukan milik kita. Ada yang mengatakan titipan, namun ada salah seorang ustadz yang memberikan pandangan sebetulnya harta itu bukan titipan. Kalau titipan itu berarti fungsinya sekedar dijaga, dirawat, kemudian kalau difungsikan bisa atau tidak kira-kira. Kalau sifatnya titipan, misalkan Teh Anggun, Mbak Anggun, saya nitip motor, boleh nggak dipakai? Halo Mbak Anggun. Boleh asal izin dulu Pak Ustadz. Misal ada izinnya. Tapi kalau misalkan sekedar nitip bagaimana? Tidak ada ucapan ini boleh dipakai atau tidak misalkan gitu. Iya, nggak bisa sih. Tidak bisa. Nah, betul. Maka ada yang mengatakan sifat titipan itu terbatas, sekedar hanya untuk dijaga, dirawat, dan jangan sampai dirusak. Tapi yang lebih tepat, sifat harta yang Allah berikan kepada kita itu adalah amanah. Nah, maka karena sifatnya ini amanah, selain dijaga, dirawat dengan baik, juga boleh difungsikan, boleh digunakan. Nah, ketika digunakan pun harus sesuai amanah yang diamanahkan kepada kita. Maka tentang amanah ini kan harus dijalankan sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau keluar daripada itu, maka harus menerima konsekuensinya. Jadi kita harus sadar harta ini amanah di jalan Allah, supaya amanah ini dijalankan dengan baik bagaimana? Maka konsepnya kembali kepada yang tadi disampaikan tentang rezeki. Yang pertama, kalau kita dapat rezeki, gunakan untuk bisa kita makan, kita minum, ya, kita untuk memenuhi keperluan kita. Jika keperluan kita sudah selesai, maka sisihkan tadi untuk berbagi kepada orang lain. Karena berbagi kepada orang lain pun ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, di antara bentuk syukur itu adalah bukan sekedar kita menikmati dari hasil rezeki yang Allah berikan kepada kita, tapi juga kita bisa berbagi kepada orang lain, memberikan kebahagiaan kepada orang lain, yang dengan itu pun sebagai bentuk syukur agar mereka pun merasakan kebahagiaan yang sama. Kita hanya sebagai wasilah saja, diberikan amanah rezeki oleh Allah. Kalau ada kelebihan, maka sampaikan juga kepada yang lain. Itu pun bukan karena kita yang baik, tapi itulah karena kebaikan Allah yang menggerakkan. Lalu bagaimana Ustaz supaya kita merasa bahagia nih? Kalau bersedekah, maka coba rasakan pada diri kita ketika kita mendapatkan hadiah dari orang. Ya, kira-kira orang yang memberi hadiah itu wajahnya cemberut atau tidak? Kan tidak, pasti sumringah. Ya, misalkan ada yang ulang tahun, oh selamat ulang tahun, pasti wajahnya sumringah sambil memberikan hadiah. Ada yang menraktir, misalkan gak mungkin wajahnya sambil cemberut, aduh kenapa saya menraktir? Enggak, biasanya ketika ada yang menraktir itu, ayo saya traktir, wajahnya sumringah luar biasa. Ini menunjukkan ada kebaikan.
di balik kita membahagiakan orang lain. Nah, bayangkan seperti itu. Oh, ternyata ada kebahagiaan yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang ketika mendapatkan rezeki itu untuk konsumsi diri sendiri, yaitu ketika rezekinya dia bagikan kepada orang lain. Apalagi ketika orang itu bahagia, kemudian mendoakan, aduh luar biasa. Ini sebuah kebaikan yang bukan hanya kita mendapat kebaikannya saja, tapi orang yang diberi juga mendapat kebaikan. Kita bahkan lebih mendapatkan kebaikan dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala terus digerakkan hati kita ini agar tidak merasa harta ini sekedar ini hasil usaha kita. Ini hasil kerja keras, tidak, bukan. Itu merupakan kebaikan dari Allah. Kalau sudah didapatkan, ingat, silahkan gunakan untuk diri pribadi, untuk keluarga. Jika sudah cukup secukupnya, maka sisihkan untuk yang lain, untuk berbagi kebahagiaan untuk yang lain. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah terjawab ya Mbak Arika ya dan Mbak Sasa. Kemudian tadi ada pertanyaan kedua untuk Mbak Sania, gimana sih caranya menyeimbangkan antara hiburan atau ngopi bareng sama teman-teman nih, sama pengeluaran untuk sedekah atau kita untuk menabung berhaji atau berumroh. Nah, mungkin bisa dijawab Mbak, tips and triknya menahan godaan. Oke, thank you Mbak Anggun. Alhamdulillah ya Pak Ustadz, hari ini saya juga ikut belajar nih lebih dalam lagi. Ternyata sebenarnya mengaktifkan hati juga untuk bersedekah itu membawa berkah lebih banyak lagi seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang barusan dibacakan sama Mbak Anggun, bagaimana nih caranya kita membagi antara untuk diri sendiri atau untuk bersedekah atau untuk menabung di masa depan seperti itu. Nah, mungkin kita bisa, jadi ada beberapa cara sebenarnya untuk mengatur keuangan, seperti halnya yang tadi barusan dijelaskan sama Ustadz Komarudin, dengan membaginya sepertiga untuk diri sendiri, sepertiga untuk sedekah dan zakat, seperti itu, dan sepertiga lagi yang tadi dijelaskan sama Ustadz. Nah, selain itu, apa Ustadz, sepertiga lagi? Bisa untuk modal. Bisa untuk modal. Nah, untuk istilahnya kembali ke kapital kalau kita sedang berusaha seperti itu ya, Ustaz ya. Nah, kalau misalnya di dalam financial planning itu ada beberapa cara sebenarnya. Kembali lagi ke kebutuhan kita masing-masing, Ustaz. Kalau memang kebutuhan kita misalnya dari 100% gaji, kebutuhan kita sehari-hari adalah 60%-nya, maka bisa dialokasikan 60%-nya untuk kebutuhan, kemudian sisanya 20% bisa untuk zakat, 20% sisanya lagi bisa untuk ditabung. Nah, itu juga sebenarnya mengikuti dengan kemampuan kita masing-masing. Apakah 60% dari gaji itu mencukupi? Apakah itu sangat irit untuk kita sehingga kita tidak bisa bersenang-senang? Nah, itu juga kembali lagi kepada kalian semua seperti itu. Yang idealnya, ya Ustadz ya, yang idealnya diri sendiri bukan kurang juga ya Ustadz ya. Diri Betul. sendiri cukup, tapi bukan kurang, seperti itu ya Ustadz ya? Ya, jadi sifatnya cukup. Tidak berlebihan, tidak kurang. Jadi pas. Nah, ini mungkin pertanyaan dari saya nih untuk Ustadz. Bagaimana kita bisa mengukur itu di diri kita itu adalah itu cukup atau itu berlebihan, Ustadz? Kan kita sendiri belum tahu nih kadarnya, menurut kita itu cukup, tapi menurut pandangan orang lain melihat kita melakukan pengeluaran itu berlebihan. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Nah, sebetulnya kita tidak usah peduli dengan pandangan orang kepada kita. Karena hakikatnya yang tahu kebutuhan itu diri kita sendiri. Dan rasa-rasanya kita bisa menilai ya. Contoh, kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Nah, kadang kita kalau memberi barang itu suka beda-beda tipis antara keinginan dengan kebutuhan. Ada contoh kecil misalkan, ada jam tangan yang satu harganya 200 juta, yang satu harganya katakanlah untuk kelas atas di kisaran 2 juta. Itu kira-kira mana yang kebutuhan, mana yang keinginan? Kebutuhan yang 2 juta, Ustaz. Yang 2 juta sudah cukup kan?
Tapi Cukup. kalau memilih yang 200 juta berarti itu sudah keinginan. Nah, kalau sudah keinginan itu datangnya dari nafsu. Tapi kalau kebutuhannya itu dia pakai jam yang sifatnya itu digunakan untuk melihat waktu. Kalau misalkan yang 200 juta kecepatannya lebih dari jam biasanya, nah itu bagus misalkan bisa dibeli. Tapi kan putarannya sama, fungsinya juga sama. Begitu. Jadi ini yang termasuk berlebihan. Tapi kalau yang bisa dirasa cukup itu kita mampu membeli harga 2 juta itu karena selain melihat kualitas juga jangka pemakaiannya ya bukan mungkin untuk sebagian 2 juta juga sudah kemahalan, tapi ini andaikan ya dibandingkannya dengan yang 200 juta, maka yang 2 juta pun sudah cukup. Maka dalam keseharian kita ketika membeli barang atau ketika kita membelanjakan harta kita ditimbang-timbang ini kebutuhan atau keinginan. Ya, makanan juga sama, kopi juga sama ya. Ada yang mahal, ada yang ya cukuplah untuk kita bisa ngobrol dengan teman. Tidak usah sampai harganya 120.000, apalagi sampai jutaan gitu ya, itu sudah berlebihan. Sehingga diri kita lebih tahu keadaan yang mana dikatakan cukup atau berlebihan. Cuman konsepnya tadi dilihat dari ini sisi lebih banyak dari mana di keinginan atau kebutuhan. Demikian Mbak Sania. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Terima kasih. Bahkan ada yang bisa dipikir sampai dengan 10 kali dulu ya. Misalnya ini Betul. kan nggak, ini saya perlu nggak 10 kali dulu berulang-ulang untuk berpikir, baru kita putuskan untuk beli. Dan setelah itu Mbak Sania ditunda dulu 1 minggu. Kalau 1 minggu masih mau pengen, tunda lagi 1 minggu. Sampai keinginan itu nggak ada lagi. Betul. Ya Ustadz ya. Kalau untuk perempuan bisa habis tuh Ustadz. Ditunggu 1 minggu udah Kalau habis. perempuan biasanya melihat barang, asal suka, nggak lihat harga pasti dibeli. Kalau ada uangnya itu juga ya. Oke, terima kasih. Kembali lagi ke Mbak Anggun, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Sania jawabannya. Pak Ustadz juga menambahkan luar biasa. Sangat kaya kajian kita hari ini, simple, sangat ada dekat dengan sehari-hari, tapi mungkin kita suka kelupaan, oh ya ternyata ya kopi yang aku beli atau ya barang-barang impulsif ya yang kita suka beli ternyata kalau dikumpulin itu banyak dan bisa menghasilkan suatu kebaikan dari sodako atau menabung untuk jalan yang lebih baik. Nah, kurang lebih sudah hampir 45 menit ya, hampir mau 1 jam nih kita diskusi santai. Namun sebelum itu saya mau mengingatkan untuk teman-teman yang ada di dalam chat Zoom ini untuk bisa mengisi daftar hadir. Lalu untuk tadi yang penanya di chat Zoom juga bisa diberikan alamatnya ke tim panitia karena akan ada hadiah untuk penanya. Nah, berarti saya dapat juga dong ya. Menutup sesi kita pada sore hari ini ada satu pertanyaan juga nih dari Mbak Arika. Sepertinya ini pertanyaan yang mendasar banget Pak Ustadz karena masih sering kebalik-balik. Saya pun juga masih sering kebalik-balik nih. Apa sih bedanya infak, sodakoh, dan zakat? Mungkin silakan Pak Ustadz bisa penjelasan. Sepertinya yang lebih cocok Ustadz Adi ini. Masya Allah. Dari Basnas langsung. Silakan Ustadz. Silakan boleh siapa saja. Oke, ini saya jawab sedangkal yang saya dapat ya Pak Ustadz ya. Mohon nanti dibenerin kalau salah, kalau betul dikasih jempol. Ya, kita tahu kan bahwa zakat itu sebuah kewajiban seorang muslim ya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat itu ada 2 kan ya, ada zakat fitrah yang wajib kita keluarkan pada masuknya bulan Ramadan sampai sebelum sholat Id. Dan yang kedua ada zakat mal. Nah, zakat mal ini kan yang bermacam-macam ya. Mulai zakat penghasilan, zakat provisi, zakat mal, zakat emas ya. Dan juga bahkan ada zakat perusahaan. Nah, itu adalah harus ada ketentuan dan syarat-syarat tertentu ya. Nah, nanti kalau kawan-kawan yang penasaran apa itu syarat-syaratnya nanti langsung aja ke kalselbasnas.go.id ya. Nanti di situ ada penjelasan tentang beberapa zakat itu. Dan juga follow aja Instagramnya IG Basnas Kalsel kayak gitu ya. Nah, kemudian tentang infak dan sedekah ini kadang-kadang masih diartikan sama ya, tetapi kalau kita lihat infak itu biasanya berupa
barang ya, berupa barang yang kita serahkan ke orang ya. Sedangkan sedekah itu bukan hanya barang, tetapi juga bisa berupa non barang atau non materi. Sepertinya kita menolong orang, senyum, ya. Kemudian juga saya lihat nih ada juga pernah membaca bahwa kecupan suami ke kening istrinya juga sedekah ya Pak Ustadz ya. Kayak gitu. Jadi sedekah itu lebih luas seperti itu ya. Kalau sedangkan infak kan tertentu kepada barang. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mohon penjelasan yang lebih dalam lagi Pak Ustadz. Mungkin saya ada kesalahan. Cukup Ustadz, Masya Allah sangat baik. Masya Allah. Baik, nah jadi menarik lagi ya karena sebenarnya sodako itu nggak mesti harus berbentuk uang, tapi juga tadi dari suami ke istri juga misalnya kayak menyuapi istri itu kan juga jadi sebuah nilai yang baik ya Pak Ustadz. Waduh, suami di rumah langsung bilang Pak sodako Pak. Baik, sungguh sangat menarik ya rekan-rekan yang ada di dalam Zoom ini. Semoga semua pembahasan kita pada sore hari ini menjadi sebuah kebaikan untuk kita. Juga Mbak Sania, Pak Ustadz, Pak Adi, terima kasih sudah hadir di sore hari ini. Semoga menjadi ilmu yang diberikan menjadi amal jariah untuk Pak Ustadz, Mbak Sania, dan Pak Adi. Nah, akhir kata kita masih akan ada edisi-edisi selanjutnya nih yang menarik. Setiap 2 minggu Safa Holidays dan Quran Cordoba bekerja sama untuk menghasilkan kajian daring yang insya Allah simpel tapi juga bermakna seperti yang sore ini. Dan kita juga bersyukur mudah-mudahan bisa dilancarkan juga ya Pak Adi ya. Insya Allah dari Safa Holidays untuk setiap keberangkatan umroh juga bernilai kebaikan karena kita membantu untuk motor dakwah yang ada di Kalsel ya Pak ya. Mudah-mudahan semakin banyak yang tergerak untuk membuahkan sebuah kebaikan untuk kita semua, untuk orang banyak. Nah, akhir kata semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ini malam Jumat bacaan ya Pak ya, Al-Qur'an dari Quran Cordoba. Besok hari Jumat berkah bisa bersedekah di Basnas. Jangan lupa tabung penghasilan kalian juga untuk haji dan umroh bersama Safa Holidays. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu Mbak, bisa nggak foto bersama ini? Foto dulu boleh? Ya, foto. Oke, boleh semuanya open cam yang ada di sini. Wah, masuk webnya Basnas ya. Baik, boleh open cam. Kakak-kakak dari Cordoba boleh dibantu ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Senyum adalah sedekah ya tadi ya. Ayo sedekah dulu senyumnya. 1, 2. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Silakan Sama-sama. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama, izin pamit duluan. Sama-sama, terima kasih Pak Adi, Mbak Sania. Sibuk seharian tapi tetap ingin menghafal? Ini dia Al-Hufaz, mushaf hafalan terbaik yang punya fitur 5 blok warna. Yuk miliki sekarang juga. Kunjungi www.qurancordoba.com.
Herlina, seorang ibu rumah tangga, umur ulun 38, mempunyai seorang anak, pekerjaan ibu rumah tangga. Yang dulu bisa berjualan bubur ayam, mie habang, berjualan wadai, macam-macamnya dijual. Habis itu mencoba untuk mencari modal apa macam. Ada kawan almarhum mama memberi saran, coba-coba ikam ke kantor Basnas di Masjid Raya. Ulun coba naik ke kantornya, terus dianjurkan untuk mendaftar di link. Setelah kampus di link, akhirnya diberikan pelatihan selama 2 hari. Terus lanjutkan usaha lagi pengerikitan. Alhamdulillah, kalau merubah usaha yang kecil-kecilan menjadi membuka usaha orang tua yang dulu ditinggalkan orang tua. Dulu abah pernah berjualan, habis itu abah meninggal, mama meninggal karena pernah buka lagi warung tuh. Alhamdulillah berkat Basnas bisa membuka kembali usaha yang ditinggalkan orang tua. Kau mau ongkosi anak, kau membiayai kehidupan, kau mencukupi semuaan lah. Pesan ulun kepada para mujaki untuk berzakat ke Basnas Kalsel karena zakat pian berataan bermanfaat kepada perekonomian kami. Alhamdulillah, terima kasih kepada muslimin muslimat yang telah mempercayakan zakat, infak, dan sedekah ke Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. Apa yang pian percayakan ke kami turut memberdayakan masyarakat di Kalimantan Selatan.